The one and only Septi Sutrisna. Sebenarnya banyak sekali jawaban. Aku Iya. jawabnya apa? Bosan dengan rutinitas. Jawaban seorang ibu rumah tangga ya. Iya kan bosan. Aku mampir di warung hiburan. Jadi baru kali ini ya challenge bisa nyalon ya, bisa mampir ke warung. Enggak, aku ketiduran loh. Serem ya. Iya. Banyak beberapa teman tuh katanya denger apa, suara apa, terus dia merasakan merinding. Dan sebelum masuk di situ pun sudah banyak rasa-rasa daerah sini, dari sini kan. Loh, ini kan sudah lepas Jawa Barat. Kok masih ada orang suara ngapa? Tak liatin kan gitu, nggak ada. Aku tuh di jalan raya, seperti merasa seperti di tengah banyak orang. Hai teman-teman Jawa Pos Radar Madiun, ketemu lagi di Obrol-Obrol ya bersama dengan Tori Andromeda di sini, dan senang sekali untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu narasumber yang pastinya mungkin untuk teman-teman di Madiun sudah tidak asing lagi siapa dia ya. Dan pastinya untuk hari ini kita akan ngobrolin tentang salah satu kegiatan yang ini kegiatannya sebenarnya murah meriah ya. Satu kegiatan olahraga yang sebenarnya banyak banget orang-orang yang melakukan ini. Tapi bagaimana ketika olahraga ini atau kegiatan ini dilakukan lebih serius lagi, apalagi sampai menempuh jarak puluhan bahkan ratusan kilometer. Yap, bener banget. Jadi kita akan membahas tentang sepeda. Sepeda itu kan salah satu alat transportasi yang murah ya. Semuanya mungkin punya di rumah ya. Tapi bagaimana teman-teman ini punya sepeda dimanfaatkan untuk hanya untuk sekedar alat transportasi aja, atau mungkin olahraga, atau bahkan mungkin untuk kompetisi. Nah, menarik sekali untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu orang yang udah keranjingan banget sama sepeda ya. Mungkin dari tempatnya udah tahu ya, ini salah satu wilayah kekuasaannya. Langsung aja kita ketemu sama the one and only Septi Sutrisna. Orang Madiun kenal ya sama aku ya? Harusnya sih gitu. Anda iya. itu sangat terkenal sekali loh di Madiun ya, luar biasa. Apa di sini manajer? Iya, manajer. Itu pekerjaan ya. Pekerjaan, terus pesepeda pasti, karena Ya. yang akan kita bahas nih sepeda. Sepeda. Ibu rumah tangga, Oh iya. iya, ya ampun. Mbak-mbak gaul, iya. Beberapa kali mungkin ikut dalam beberapa event juga, ya kan. Tapi menarik sekali bahwa kita melihat sosok Mbak Septi ini, ya beberapa tahun sih mulai intens tuh. Sepedaan ya? Iya, sepedaan. Sepedaan kayaknya mulai pandemi kan ya? Nah, berarti 2020. mulai pandemi ya 2020 kita kalau ngelihat aktivitasnya Mbak Septi di Instagram itu sering banget sepedaan. Sepedaan. Awalnya mungkin ngelihatnya tuh oh ya udah untuk olahraga kan, beberapa waktu lalu waktu pandemi kan kayaknya beberapa orang tuh wah sepedaan semua gitu. Iya, karena sibuk, nggak ada kesibukan. Betul, terus Pekerjaan kan mulai dikurangin. bener, Ya, work akhirnya- from home semuanya. Iya, betul. Terus ada juga alasan bahwa sepedaan katanya bisa meningkatkan stamina supaya nggak gampang sakit, sekalian olahraga kayak gitu-gitu ya. Betul. Awalnya mungkin kita ngelihat ya 2 tahun terakhir ini Mbak Septi ini sering sepeda. Tapi menariknya adalah ternyata sepedanya Mbak Septi ini sepertinya nggak cuman musiman aja, Betul nggak ya, cuman ternyata. musiman aja ya, karena kelihatan banget kalau misalnya sepedaan, mungkin waktu pandemi itu banyak yang sepedaan. Ternyata sekian hari, sekian minggu, sekian bulan udah nggak sepedaan lagi, berhenti, betul. males gitu ya. Tapi ternyata Mbak Septi ini masih sepedaan, bahkan, nah ini kemarin Mbak Septi ini ikut salah satu ajang atau challenge bergengsi, namanya adalah Bentang Jawa. Waduh, ini penasaran banget nih Mbak Septi. Mungkin sebelum kita bahas Bentang Jawa, kenapa pada akhirnya keranjingan itu sama sepeda, se-obses itu sama sepeda? Oh iya, betul. Saya setiap ngelihat Instagram Mbak Septi selalu sepedaan. Kenapa Mbak? Soalnya kalau aku ngupload sesuatu yang mewah dikiranya pamer gitu ya. Hedon banget ya. Kalau sepedaan kan lucu aja ya. Gitu. Tapi
sepedamu kayaknya berapa ratus juta gitu. Enggak ya? Enggak. Ini harga aku beli cuma 6 juta ini. 6 juta? Serius, dan dicicil 3 kali ya. Ya tapi kalau untuk ukuran sepeda harga 6 juta tuh lumayan lah ya. Iya. Kan ada kan sepeda yang 1 jutaan tuh ada. 2 tapi juta memang ada. 2 juta ada. Tapi ini spek paling biasa banget kalau untuk kategori road bike ya. Oh gitu. Ya, ini sudah paling murah lah intinya, paling murah tapi ternyata masih tetap aku pakai dan nyaman. Karena Oke. niatnya sepedaan bukan soal upgrade sepedanya yang mahal-mahalan, enggak. Karena aku emang sukanya karena ini dikaitkan sama Strava ya. Kalau orang sepedaan pasti mengenal Strava. Jadi kayak Aplikasi itu ya? untuk menghitung jarak kita, kecepatan kita. Kemudian di Strava pun ada beberapa kali dibuatkan seperti medali dalam 1 bulan bisa menyelesaikan berapa ratus kilo. Oke. Medali-medali itu sebenarnya nggak bisa diuangkan, tapi kayak kebanggaan aja. Kita Oke. punya medali ini. Jadi Ada prestis tersendiri lah ya. betul. Sebenarnya aku tuh suka games gitu loh. Aku tuh suka dengan namanya challenge. Entah itu ada hadiah atau enggaknya, aku tuh suka menantang diri. Berawal dari Strava bisa mengukur angka. Wih, dalam 1 tahun pertama itu berapa ya? Aku lupa angkanya. Terus aku langsung bikin komitmen. Kalau lainnya tahun baru resolusi aku pengen kurus, pengen ini. Aku pengen berapa ribu kilo ya 1 tahun nanti. Oh gitu ya? Iya, sejak Oke. melihat di mana Strava ini sangat menyenangkan angkanya, melihat iya. progres, Iya, itu jadi betul. benar-benar akhirnya semangat sepedaan. Betul. Sepedaan untuk mengejar angka itu kan. Tapi bisa dibohongin nggak sih kalau misalnya kita naik motor gitu? Bisa. Tapi kan ya integritasnya ya. Iya, Kalau aku sih iya. nggak usah dibohongin lah. Iya. Karena emang niatnya kalau udah sepedaan atau sampai download Strava dan nge-track berapa kilo yang ditempuh ya otomatis mungkin ada target dan capaian yang harus diraih gitu ya, kurang lebih seperti itu ya Mbak Septi ya. Tapi awalnya apakah emang komitmen untuk sepedaan ini menjadi salah satu olahraga atau awalnya gara-gara pandemi ya cuman buat iseng-iseng. Iseng-iseng transportasi aja atau gimana? Kalau transportasi bukan, awalnya ya cuma daripada nganggur ya nggak ada kerjaan, ngapain? Karena waktu itu kan selang-seling masuk kerjanya. Ya. Seminggu itu masuk kurang lebih hanya 3 kali. Jadi yang 4 harinya ngapain ya? Udahlah sepedaan iseng-iseng ke ini loh. Mana itu? Aduh, aku lupa, selain Dungus yang Kare. bukan yang pakai Gunung Kendil. Oh, Gunung Kendil. Iya, waktu itu kan pakai MTB. Terus foto-foto, wih bagus ya, treknya kok seru ya. Kayaknya nyobain lain-lain. Terus baru setelah berapa bulan pakai MTB, baru beli road bike. Road bike. Ada komunitasnya. Oke. Dan kerjanya di marketing kan. Wah, komunitas nih, pasar nih ya kan. Akhirnya Pengaruhnya ke tempatnya sebenarnya kerja juga nih. iya, urusannya ke kerjaan. Karena kan tetap nomor 1 tuh duit ya. Oh, pasti ya. Akhirnya ngelihat komunitasnya MTB nggak ada ya nih, kenal nggak ada. Terus kok teman-teman semuanya main road bike, niatnya beli ini banyak nih yang naik road bike, pakai sepeda road bike banyak. Akhirnya biar masuk komunitas mereka beli sepeda ini. Oke. Niatnya beli itu bukan soal pengen road bike-nya enggak, biar punya teman-teman komunitas. Oke. Akhirnya ikut komunitas, di situ ternyata sharing info, oh bisa ikut lomba ya. Oh kalau ikut lomba harus lebih disiplin latihannya. Kemudian mulai upgrade sedikit-sedikit. Karena speknya ini sangat standar sekali. Kalau ikut lomba mesti punya ini, sepedanya harus begini biar cepet. Harus ratusan juta gitu nggak sih speknya? Ada teman-teman yang Ada sampai ya? ratusan juta ada. Tapi kalau aku enggak kok. Nah, oke. Tapi kalau ngomongin tipe sepedanya dulu nih ya, MTB itu mountain bike. Iya. Awalnya Mountain itu bike. berarti? Iya betul. Itu masih ada sepedanya dipakai anakku sekolah tuh. Oke, mountain bike awalnya Mbak Septi ke mana? Gunung Kendil. Gunung gitu-gitu. Kendil ya, treknya yang modelnya nggak rata Nggak gitu rata. jalannya. Terus sampai ke sawah-sawah, sampai itu ada videoku yang di Instagram tuh jelungup ya. Terus ini yang road bike ini. Road bike ini. itu yang jalan-jalan aspal gitu ya. Ya, ini biasanya terpakai buat ya kayak balapan gitu loh Oke. ya. Kalau speknya kalau sepeda untuk kompetisi yang semacam kayak untuk kan ada beberapa kompetisi sepeda yang skala nasional bahkan internasional ya, kayak yang saya tahu tuh dulu ada Tour de Isi. Ya. Tour de Java, macam-macam. Ya. Itu spek sepeda untuk bisa ikut kompetisi seperti itu minimal harga berapa, Mbak? Kalau harga sebenarnya nggak bisa dijadikan tolak ukur ya. Oh, nggak bisa? Nggak bisa. Sepeda yang saya bukan menyebut kalau itu termurah enggak, tapi nasional ya. Itu aja bisa dibawa ke Bisa, sana. oke. Yang penting nanti ya wheel setnya diganti yang lebih ringan Oh, misalkan. oke. Frame-nya ya Diganti pasti lagi karbon ya, ya dipilih yang ya. ringan.
Dan tergantung sama kaki fisiknya si cyclistnya oke. kan. Iya, Kalau iya, sepedanya iya. bagus, secara fisik dan latihannya kurang ya nggak mungkin bisa menang. Berarti tetap harus menyesuaikan Iya. si cyclistnya ini Cyclistnya, gitu ya. itu. Oke. Nah, langsung kita ke Bentang Jawa ya. Menarik sekali Bentang Jawa, salah satu. Saya kemarin juga saya tuh taunya justru dikasih tahu Mas Tegar itu. Iya. Iya. Jadi singkat cerita tuh di mobil, ayo kita wawancara Mbak Septi. Tapi waktu itu belum. Loh, lah nyapa? Ikut Bentang Jawa. Apa ya Bentang Jawa? Kalau Mas Tegar tahu ya? Ya, dia cerita Cyclist kan. ya? Cyclist. Tapi belum pernah sepedaan bareng. Iya. Ya bisa dianggedakan lah ya. Bisa. jadi- Bentang kasur apa? Apa nih gitu. Nah, terus cerita-cerita dikit, Bentang Jawa tuh gini. Nah, ternyata salah satu event besar tuh ya. Besar. Bisa diceritain nggak Bentang Jawa itu eventnya sebesar apa dan kenapa pada akhirnya seorang Septi Sutrisna ikutan? Iya, aku tahunya itu malah setelah event itu berjalan. Event pertamanya sudah berjalan. Terus di sosial media ngelihat penasaran. Oke. Acaranya keren ya. Ini balapan ultra ya. Ultra itu kita nyebutnya ultra kalau jaraknya 100 kilo up. Oke. Jadi sepedahan yang 100 kilo ke atas itu ultra karena jarak tempuhnya. Kelasnya namanya ultra. Ya, ultra cycling. Oke. Jadi ini jaraknya 1.500 kilo dari Carita, Pantai Carita Anyer itu kan, Anyer, Jawa Barat, Banten ya? iya, Iya, sampai ke Banyuwangi. Wow. Itu 1.500. Oke. Gila ya, beneran ada event seperti ini kan? Iya. Kan selain itu yang aku tahu kan ada Audak. Audak tuh rata-rata biasanya 100, 200 kilo, 600, Audak tuh 400 apa? kilo. Audak itu ya sama seperti kayak Bentang Jawa, cuma dia treknya lebih pendek. Nama event. Nama event. Oh, namanya Audax. Audax, Oke. ya. Itu setiap bulan ada. Selama 1 tahun ini sudah ada plan-nya di kota mana. Oh ya, I see, Ya, I see. sama itu juga berbayar. Ikutan itu berbayar. Yang finish pertama juga nggak dapat hadiah. Itu. Oh iya? Iya, jadi Gitu. event-event seperti ini tuh bukan untuk orang yang cari duit, tapi orang yang banyak duit. Iya, benar. Enggak, bukan berarti saya banyak duit ya, maksudnya orang yang Contohnya kayak Pak Sony. Pak Sony. untuk orang yang benar-benar duitnya tuh nganggur ya sebenarnya. Iya, Tapi iya. kalau saya melihatnya ini experience-nya luar biasa loh ini. Iya. Aku nggak melihat di sisi race-nya, padahal ini event race, ultra. Dari event pertama itu aku ngelihat langsung menarik gini. Ini aku pengen ikutan kayak gini. Terus mereka buka pendaftaran di tahun 2022. Oke. Ya kan? Aku daftar dong. Bulan apa itu? Aku mulai daftar bulan apa ya? Sebentar. Awal tahun mungkin? Juli itu sudah proses pembayaran pokoknya. Oke. Tak ingat-ingat ya. Sudah transfer. Di mana aku harus transfer itu. Iya. Terus bulan April Meinan lah. Oke. Itu dibuka. Aku iseng daftar. Dan ternyata sebenarnya yang lolos di seleksi itu orang yang sudah lolos Audax harusnya. Jadi event itu kan bertingkat. Audax itu ada mini eventnya nggak? Tapi beda panitia. Tapi ada Lolosan si Audax ini bisa ada tahapan yang harus dilalui dulu seharusnya. Mbak Septi enggak? Oh, malah belum pernah ikut Audax itu. Oke, terus Jadi terus? karena pertanyaan di formulirnya si Bentang Jawa ini kan ditanyain pertanyaan pertama itu yang tak ingat dan aku bingung jawabnya. Alasan kamu ikut Bentang Jawa apa? Iya. Gitu kan. Sebenarnya banyak sekali jawaban. Aku Iya. jawabnya apa? Bosan dengan rutinitas. Oke. Jawaban seorang ibu rumah tangga ya. Iya kan bosen, rute dungus kare bosen ya kan. Sekali-kali ya Bentang Jawa. Iya. Audax tidak, Bentang Jawa iya, langsung ya. Iya, terus loncat dulu ya. Waktu ketemu sama peserta lainnya, ngumpul kan iseng-iseng tanya, kamu waktu ada pertanyaan ini jawabannya apa? Mereka tuh ternyata jawabannya serius-serius. Oh. Karena dia pengen mengetahui batasan diri mereka. Ya. Terus pengen yang benar. Jawabannya tuh yang Iya, yang apa ya? Yang keren ya. Iya, keren ya. Iya. Kamu jawab apa, Sep? Aku bosan sama rutinitas. Itu ternyata kamu dipilih gara-gara kamu orang gila. Temanku bilang gitu, oh ya mungkin ya. Terus kamu pakai brevet card-nya Audax berapa? Hah? Ya itu ada pertanyaan tuh, brevet card, sebutkan brevet cardmu apa gitu, nomor seri apa gitu. Oh tidak ada dong. Tidak ada. Ya kan, aku jawab tidak ikut, ada. Pernah ikut event apa selain Audax? Tidak ada. Tidak ada. Berarti itu event Bentang Jawa adalah event
event sepeda skala nasional pertama Nasional. yang diikuti seorang Septi Sutrisno. Iya. Wah, Iya dong. langsung 1.500 kilo ya. 1.500 ya. Dan itu kan ada pilihan solo atau pairing. Oke. Itu Berpasangan. jelasin tuh, apa maksudnya Kalau solo itu sendiri. Oke. Kalau pairing itu berdua. Berdua Dan- maksudnya tim. Jadi, jadi dua cyclist, dua pesepeda membentangi Jawa mereka berdua. Oke. Kalau yang solo membentangi Pulau Jawa sendirian. Sendirian. Dan tidak ada panitia yang ngikuti, nggak ada medis, nggak ada teman, nggak boleh ada support apapun. Dan Anda yang Sendirian. solo. Sebenarnya daftarku tuh pairing. Sama siapa waktu itu pengennya? Iya, ada kolom pertanyaan, sebutkan nama teman pairing Anda. Oke. Tidak ada. Tidak ada. Oh, maksudnya mau cari-cari dulu gitu. Iya, aku tuh berharap panitia, oh ini orangnya. Sama Mas Tegar mungkin. Harus cuti dulu tadi. Harapanku panitia melihat orang ini pengen pairing tapi belum punya teman. Siapa tahu dikasih ya. Iya. Ternyata sampai hari H memang nggak ada. Dan aku sempat share di grup, siapa di sini yang pengen pairing tapi belum punya teman. Iya. Aku siap jadi teman pairing. Tapi aku nggak punya kelebihan apa-apa. Aku bilang gitu kan apa adanya. Oh nggak ada yang pengen pairing sama aku. Wah. Alhamdulillah ya. Jadi sendirian lah berangkatnya. Gila, gokil. Itu eventnya mulai tanggal berapa waktu itu? 14 Agustus sampai finish terakhir itu 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 jam 17.30. Terakhir 20 Agustus. Hari Minggu 20 Agustus jam 17.30 itu finish Banyuwangi. Di Banyuwangi. Dan Mbak Septi sampai finish. Finish 17.35. Telat Asik. 5 menit. Tapi menariknya gini, jadi tadi kan aku sempat ngobrol-ngobrol sama Mbak Septi juga. Sebenarnya waktu itu sempat udah overtime ya? Overtime ya Nah, di CP1. ceritain dong. Ya, jadi Itu tahapannya untuk si Bentang Jawa ini dari start ke mungkin Iya. checkpoint mungkin ya? Checkpoint. CP itu sat- checkpoint. 1, 2, 3. Ada 3 terus finish. Finish. Ah, Jadi kita tuh diberikan batasan waktu dari start jam 5.30 tanggal 14 harus sampai di CP1 Oke. itu tanggal 15 jam 10 malam. Besoknya berarti? Ya, Jam jarak 10 tempuhnya malam. CP1 ke CP2 itu 439 kilo. Oke. CP1 di mana? CP1 di ini Carita, Carita? Pantai Carita. Oke. Terus CP2-nya di Ranca Buaya, masih daerah Jawa Barat. CP1 Ranca Buaya. Startnya? Oh, startnya iya Ya, sorry. Carita. Iya betul. CP2. Soalnya ada contohnya. Ada catanya ya. CP1 tuh di Ranca Buaya, Ranca sorry. Buaya. Startnya di Carita. Carita. Itu jarak 439 dengan medan rolling terus, nggak ada flat sama sekali. Oke. Rolling terus, udah pokoknya sampai rasanya tuh kayak dikopiok gitu. Dan ya itu telat gara-gara pertama gini, niatnya kan berangkat pakai S2 nih. Aha. Karena kenapa milih ini? Karena hanya ini sepedaku kan, Oke. nggak ada pilihan lain. Aha. Sebenarnya kalau ini rekom nggak untuk Bentang Jawa, enggak. Oh ya? Enggak, ini nggak rekomendasi karena memang pertama banyak kurang besar, ini 28. Mau tak ganti yang 30 nggak muat ya kan? Ini Iya, ukurannya iya, kecil. iya, iya. Terus ya kondisi lain ukurannya ini terlalu besar buat aku. Jadi dipakai jarak 100 kilo aja, ini badan udah capek sepeda ini. Iya. Harus di fitting lah intinya dan tahu sendiri kan ini unsupported, aku bayar pendaftaran sendiri, biaya fitting juga mahal, akomodasi mahal, semuanya kan biaya. Jadi aku mikir ya sudahlah. Ternyata last minute Hamin seminggu gitu ada temen yang minjemin sepeda. Posisi sepedanya di Bogor. Yang mungkin teman-teman lihat itu kan. Akhirnya aku putuskan pakai itu. Pertama karena daripada aku bawa ini ke sana dan ini nggak rekom banget. Yang Wimcycle itu kan sebenarnya mereknya di stiker Wimcycle dipinjemin. Itu sepeda Mbak Septi? Bukan, itu sepedanya orang, dipinjemin. Dipinjemin. Iya, aku pilih karena pertama hemat akomodasi kan. Aku nggak perlu bawa sepeda ini ke Jakarta. Nah, iya, Kesana iya. juga pakai Iya, biaya. iya, iya. Orangnya sendiri harganya udah 500 tiket ya, tiket kereta. Akhirnya nggak bawa sepeda ini, bawa si tadi ya, abal-abal itu tadi ya. Itu fitting di ID Match, kemudian disupport sama juga dari Jakarta, disponsori, jadi nggak perlu bayar biaya fittingnya. Dipakai 6 hari itu badan nggak capek. Oh. Itu nilai plusnya. Cuma karena baru dipakai tanggal 14, ini belum ada penyesuaian dan itu dia beda sama sepeda ini. Gearnya beda. Jadi keterlambatanku di CP1 itu karena
nggak kulino bawa sepeda yang kemarin. Oh, yang dipinjemin itu. Iya, harusnya kan dipakai dulu minimal seminggu, sudah ngerasa nyaman, sudah ketemu ibaratnya kalau kita ngomong tek-tekane ya, Iya, apa ya iya, gitu iya, kan. iya. Terus akhirnya ya penyesuaiannya itu makan waktu. Akhirnya kita terlambat dan selain itu hari pertama itu hujan deres. Oh ya. Kedinginan, aku mampir di warung ketiduran. Jadi baru kali ini ya challenge bisa nyalon ya, bisa mampir ke warung. Itu aku ketiduran loh. Aku Bisa capek. sebat-sebat. Ya, karena niatnya tadi dinikmati lah. Iya, ya. benar. Hari benar. kedua, tanggal 15, karena nyampainya harus jam 10, aku tuh baru benar sadar. Ya ampun, hari pertama tuh aku baru nyampe 190 kilo. Padahal 439, bayangin berapa? Kurang lebih Gila. 250 tuh harus tak kejar sampai jam 10 malam. Ini mampu nggak ya dengan medan rollingan terus? Iya. Mau tidak mau, maju terus pokoknya. Keep moving, pokoknya aku tuh Nggak harus... berhenti ya waktu itu ya? Enggak, pokoknya nggak boleh nyerah. Akhirnya ternyata dengan perjuangan seperti itu terlambat 30 menit. Sampai di CP2 sama panitia ditanyain, ini kamu terlambat jadi non kompetitif. Kalau teman-teman lihat kemarin NC itu non kompetitif, artinya sebenarnya kalau dalam race aku tuh sudah gugur. Tapi panitia tidak melarang kalau tetap ingin melanjutkan sampai ke finish. Dan ternyata tuh pertama kalinya non kompetitif mau lanjut. Karena biasanya kalau udah non kompetitif orang tuh mentalnya udah down. Iya. Ya kalau saya menyerah itu nggak ada di kamus saya ya. Tepuk tangan. Kalau kalah nggak apa-apa, menyerah jangan. Iya, Gitu loh. ini satu hal yang sangat menarik ya teman-teman Jawa Pos Radar Madiun. Jadi Mbak Septi ini sebenarnya di checkpoint 1 itu udah overtime lah Udah ya. overtime. Udah sebenarnya udah gugur, makanya udah Gugur. hitungannya udah nggak dihitung peserta yang Lagi, yang challenge gitu, tapi masih lanjut. Harus. Bahkan tadi Mbak Septi juga bilang ada beberapa orang yang udah overtime, udah NC, non kompetitif statusnya, udah nggak dianggap peserta challenge lagi. Mereka udah mutung lah ya, nyerah Banyak. lah ya. Mayoritas orang seperti itu. Mayoritas seperti itu. Tapi ibu Kita nggak boleh menyerah. Ibu dua anak ya, ibu Dua anak. dua anak ini masih lanjut. Harus dong. Sampai finish. Harus. Ya, gila. Apa yang membuat Mbak Septi akhirnya memutuskan ya walaupun udah nggak ya udah non kompetitif ya NC. Kenapa tetap lanjut? Karena penasaran sama si tadi. Oh. Aku tuh menjalani rute ini tuh bukan untuk siapa-siapa, tapi aku dengan sepedaku gitu loh. Kalau yang lain punya teman pairingku ya si sepeda ini. Aku gregetan banget gitu loh. Karena hari kedua ketika tak push, sepeda ini bisa kenceng. Aku tuh membayangkan hari pertama itu sepeda ini payah, nggak bisa lari. Oh ya? Karena bannya hari besar, pertama. bannya besar. Ternyata yang payah akunya nggak bisa beradaptasi, nggak bisa dengan cepat mengerti bahwa sepeda ini punya kelebihan. Sadarku begini, ini sepeda ratusan juta. Masa sih cuma segini? Itu sempat waktu selesai di CP1 tuh aku diam itu mikir, nggak mungkin sepeda mahal kok sebodoh ini gitu loh. Iya. Ini pasti yang bodoh aku nih ya kan gitu kan. Terus akhirnya hari kedua tuh benar-benar tak buktikan setelah dari CP1 aku pengen ngoprek lah ya. Ini seperti apa sih sepedanya? Kemudian baru di situ tak kuasai, akhirnya bisa menyesuaikan dengan sepeda. Ternyata itu sepeda luar biasa hebatnya. Oke. Sepeda itu benar-benar nyaman, kenceng dah pokoknya. Aku menjadi percaya jadi satu tim dengan si sepeda dan akhirnya bisa melesat. Berapa ratus juta emang itu sepedanya? Gak apa lah, 100 lebih lah. 100. Kayaknya, ya bener gak sih? Punya orang soalnya. Iya, punya orang bukan punya ya. aku. Tapi sekali lagi saya harus salut banget sama Mbak Septi karena sekali lagi sepertinya tidak ada kamus menyerah di dalam hidupnya dan ya Iya walaupun udah overtime, udah bukan dianggap bukan kompetitor lagi atau challenger lagi tapi masih lanjut lagi ya sampai benar-benar finish loh. Iya. Sampai benar-benar finish di Banyuwangi ya? Banyuwangi. Di Banyuwangi. Betul. Luar biasa. Nah, ngomongin pengalaman nih Mbak Septi, itu kan, nah ini bentar, ini sebenarnya menariknya adalah si Bentang Jawa ini kan tidak ada reward apapun ya. Ya. Ada reward apa sih sebenarnya di Bentang Jawa tuh apalah gitu? Nggak ada, cuma ini harganya 3 juta nih. Nah, ini harganya 3 juta. Dapat ini. Ini Capnya harga 3 capnya juta nih. Bentang Jawa. Ini harganya 3 juta. 3 juta dalam arti yang daftarnya itu 3 Ya, juta. registrasinya 3 juta dapat itu sama Registrasinya delivered pakai card coba ini. ya. Wah, ini gila. Jadi emang nggak ada, ini pantas nggak sih aku kayak Dan gini? itu nomornya, semua orang nomornya beda-beda. Ini nomorku 40, nomor Oh, peserta. gitu.
Jadi beda kalau yang lain ada nomor 1, nomor 40 cuma 1 aku tok. Oh gitu. Ya, bagus kok, bagus. Udah Bagus jadi ya? cyclist aja. Aduh. Kamu jadi presenter kayaknya membosan. Jangankan bersepeda, tanya itu maksudnya. Naik tangga saja sudah ngos-ngosan saya. Oh iya? Iya, iya. Payah ya kamu? Payah saya tuh sebagai laki-laki. Tapi apa namanya, walaupun nggak ada, ya itu berarti, sorry, itu secara reward uang nggak ada. Oh nggak ada. Trofi? Karena kita di sini ada. nggak nyari uang dan nggak nyari trofi. Tapi paling nggak ada, oke lah, uang nggak ada nih. Tapi pengakuan kayak apa, sertifikat lah atau apa? Nggak ada. Yang juara 1? Nggak ada dong. Kalau aku sendiri ya Tori, aku tuh berani, aku membayar 3 juta itu untuk membeli rute ini. Karena rute ini tuh rute mahal menurutku. Oke. Pertama rute mahal itu Itu JLS ya? Jalur lintas ya, selatan? selatan. Aha. Melewati, beda kalau utara ya, utara jalan Ya, raya semua. ya, Ini kan ya. belum melewati. Truk kalau situ. Kalau ini kesunyian malam, keheningan, dan hewan-hewan di hutan. Kita Nah, musuhnya itu tuh. ular, kijang. Nah, Ya, ya, makanya hal-hal gitu-gitu. aku penasaran sama pengalaman yang didapat. Kan Ya. yang mahal tuh pengalamannya kan Mas. Betul. Septi? Apa yang dirasakan selama trek 1.500 kilo dengan melewati banyak hutan, rumah-rumah warga, hujan, Iya. mungkin juga berinteraksi dengan banyak masyarakat dan Betul. warga juga ya. Orang Apa yang lokal. dirasakan waktu itu? Sepanjang Kesunyian ya. Karena aku sendiri nggak ada, benar-benar nggak ada teman. 6 hari, 6 malam ya. Jadi aku ya merasa hidup sendiri tuh kayak gini loh. Kita 24 jam loh goesnya itu. Iya. Jadi bukan terus jam 9 malam tidur, besok bangun. Kecuali di hari pertama itu ya, Iya, yang iya. aku teledor itu ya. Iya, iya. Terus hari selanjutnya kan aku ingin, oh aku nggak bisa seperti ini, dievaluasi. Jadi setiap malam itu mulai jam 5, belum gelap ya, itu aku sering berhenti bentar gini. Dan aku ngomong sama diriku sendiri, Bismillah, kita siap mulai jalan. Kita akan mengarungi hutan. Dan kita akan, Berpetualang. iya. Jadi aku kayak mendoktrin diriku tuh kayak happy ya. Kita akan berjalan di tengah malam. Kita nggak akan ketemu dengan orang. Kita hanya melihat gelap. Itu cuma seperti kayak ya udah mindsetnya aja yang diatur. Dan ternyata setelah pernah sesekali itu yang daerah paling rawan itu kan di daerah Peraci ya. mana itu? Peraci Mantoro sebelum masuk ke perbatasan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, Oke. Pacitan. Sebelum masuk ke Pacitan, daerah itu memang rawan. Rawannya artinya angker, serem ya. Iya, iya. Banyak beberapa teman tuh katanya dengar apa, suara apa, terus dia merasakan merinding. Dan sebelum masuk di situ pun sudah banyak rasa-rasa daerah sini, dari sini kan. Ada yang sudah duluan lewat kan, Iya, cerita. iya. Dan aku berhenti di situ, ingin mencoba merasakan yang dirasakan teman-teman. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada rasa apa-apa, merinding juga enggak. Aku sampai heran, masa setannya takut ya sama aku ya? Tapi aku ngelihat bener-bener jalanan ini sepi, nggak ada apa-apa, hening. Ada makam, ya tak lihat, ya banyak makam. iya. Ya aku yang lihat kuburan, Maksudnya ngelewatin makam malam-malam gitu? ya nggak ada apa-apa Nggak ternyata. ada apa-apa ya? Aku herannya, teman-temanku katanya merinding. Aku ya diam sendirian. Kok aku nggak merasakan apa-apa ya? Ya sudah, akhirnya jalan lagi kan, cuma gelap. Terus beberapa kali waktu sempat hujan itu kan aku sempat ya salah doa waktu itu ya. Aku hanya mikirku pintas aja ya, kalau hujan tuh kan petir biasanya ada. Ya, ya. Aku minta penerangan apalagi ya, yang Ya, paling ya, gampang ya, ya. minta, ya Allah paringi petir ya Allah gitu kan. Tapi lampu ada kan? Di Ada, sepeda? cuma kan jaraknya berapa meter. Iya sih, iya, Sementara jalan naik turun tuh kan kita nggak ngerti. Itu depan turun atau Betul, naik. betul. Kita butuh cahaya yang bisa cakup luas kan. Ternyata beneran petir dan itu kaget aku sampai berhenti. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh, oh doaku didengerin ya sama Allah. Kayak bener-bener kalau ngomong perjalanan spiritual memang bener loh Tori. Nah ya. Jadi kayak kita Itu ngomong, yang aku penasaran tuh itu. ya Allah aku kok kesel ya. Kayak jalan rotok mudun loh ya Allah. Itu ada berapa turunan dia. Sebenarnya di luar dari itu memang jalannya naik turun. Iya. Karena aku tertarik tadi Mbak Septi sempat bilang bahwa ya teman sejatiku hanya sepedaku sepedaku aja gitu. Dan itu bisa kita anggap seperti ada, itu punya nyawa gitu loh. Iya. Sebelum berangkat tuh tak lapin loh, Tor. Iya. Aku ngelap itu, nanti jangan rewel ya, kamu jangan bikin masalah, jangan sampai bannya bocor, jangan ada trouble, bantu kita biar cepat sampai. Iya, Itu iya. setiap pagi, kalau kita mau memulai berjalan setelah kita berhenti sebentar, kita kan tidur cuma paling lama itu alarm 20 menit, tidur 30 menit, terus bangun, jalan lagi.
ada semacam refleksi dan apa ya perenungan tersendiri nggak ketika sepedaan gitu, misalnya Menyesali gitu nggak? bukan kayak merenungi kehidupan ini. Paling Sempet ya, karena itu kan treknya panjang banget. iya, yang aku berhari-hari. pikirkan bukan ke itunya, tapi kosong nih, pikiranku bener-bener hampa gitu loh. Sempet aku malah halusinasi karena lihat aspal terus ya. Mata itu kan sudah sampai bengkak, Iya, ngantuk. Jadi ngantuk karena kita tidurnya kurang, aku minum doping gitu kan, minum Iya. jadi biar melek gitu kan. Iya. Sampai akhirnya berhalusinasi, aku sudah sampai di daerah Tulungagung. Aku tuh dengar orang ngomong pakai bahasa ngapak-ngapak. Terus aku baru sadar, loh, ini kan bukan di Tegal. Loh, ini kan sudah lepas Jawa Barat. Kok masih ada orang suara ngapak? Tak liatin kan gitu, nggak ada. Aku tuh di jalan raya, merasa seperti di tengah banyak orang. Itu Jam berapa halusinasi. Siang. Oh siang. Siang, Tor. Jadi aku tuh langsung merasakan, aku berhenti akhirnya lama. Masa aku kesurupan? Masa aku dihantui orang Tegal? Ngomongnya ngapak gitu loh. Aku sampai tengok nggak ada orang. Habis sampai di CP2 Blitar itu aku langsung ambil tidur lebih lama karena aku pengen ini hilang. Iya. Aku benar-benar kayak seperti dengar orang ngomong. Padahal di jalan raya itu seperti kayak kita lagi banyak orang begini loh. Aku sadar, sadar. Jalan. Kita mancal gitu, tapi posisi otak itu kayak udah kemana, itu halusinasi dan ternyata dialami semua peserta. Oh, oke. Karena dia kurang berinteraksi sama orang, dia hanya di jalan dan diam terus-menerus. Jadi orang gila itu seperti itu rasanya. Menarik ketika kita bahas interaksi sama orang, ya. Otomatis kan Mbak Septi juga bertemu dengan banyak orang. Betul. Ini ngomongin masyarakat ya, masyarakat lokal di masing-masing kota. Pastinya saya lihat di statusnya Mbak Septi juga beberapa kali singgah di warung, Betul, betul. di mungkin rumah warga juga Iya, beberapa kali, sempat. dan salon. Ini menarik ya. Iya. Bagaimana mungkin seorang cyclist bisa nyalon di tengah trek? Aku tuh jipek, Tor. Iya, iya. Kamu tahu nggak perasaanku ya? Ya itu coba ceritain. Termasuk coba ceritain ini. Bagaimana Mbak Septi akhirnya bertemu dengan banyak orang, berinteraksi dengan mereka. Apa yang bisa Mbak Septi bagikan bertemu dengan orang-orang itu? Awalnya kita mikir kalau kita ketemu sama orang yang tidak kita kenal, orang itu jahat mungkin, ya kan? Ada kekhawatiran Kita tersendiri dibegal lah ya. nanti, ya kan ngomong gitu. Nggak ada, sumpah. Nggak ada, ya. Jadi karena ketika ketemu dengan mereka, saya langsung menunjukkan sikap yang berteman. Maksudnya tidak ada niatan songong. Saya ya jauh lah saya dari kata songong ya. Saya sombong nggak sih? Dikit, a little bit. Ya, mereka akhirnya welcome. Jadi mampir ke niatnya makan, karena saya di situ nggak cuma makan kan, numpang sholat, kemudian numpang tidur sebentar. Akhirnya mereka tanya, lihat tas bawaannya banyak, ada yang cerita. Mereka kebanyakan iba, kasihan ya. Serius Neng, gitu kan, orang Jawa Barat ngomong gitu. Iya Pak, mau ke Banyuwangi Neng, itu di Jawa itu Neng. Lembab pikir kira Jawa Pak. Orang Jawa Barat tuh ngiranya Banyuwangi itu Jawa, lah dia apa nggak di Jawa kan? Itu di sama Jawa kayak orang kan, Jakarta, itu orang Jawa. Orang Jawa kan dia di Jawa. Iya. Ya orang itu banyak yang kaget. Hah? Serius? Kan tanya, terus berapa peserta? Hampir semuanya seperti itu dan kita senang berbagi cerita itu. Dan ternyata mereka orangnya baik. Sempat tuh korekku ketinggalan di warung sampai bapaknya disusulin. Oh iya? Iya. Wow. Disusulin pakai naik motor, naik motor disusulin. Untungnya belum jauh. Sebenarnya jauh sih, kalau dia nguber bisa dong naik motor dia kan. Dia ngasih, karena menurut dia ini penting ya. Iya. Korek bro, penting. Yo raketan gue nyemut lilin misalnya lampu mati ya kan. Iya betul. Ya, yang di salon itu tuh aku bener merasa gini loh Tor. Aku lepas dari CP1, kamu tahu di Jogja itu ada namanya Desa Panggang. Desa Panggang tuh rollingannya kejam bener. Naiknya luar biasa dan kondisi siang hari panas. Lepas dari Panggang itu aku merasa kayak itu itu sebelum Panggang. Itu lepas dari perjalanan Dendles dan kita dilewatin gravel, jalannya bikin kita ngantuk. Pokoknya tantangannya tuh kalau nggak kecemasan, ketakutan malam hari, siang hari ngantuk. Aku bener-bener nyari salon niatnya. Aku tuh pengen kepalaku dipijitin gitu loh. Aku tuh kerimbat, bukan soal cari masker terbaik rambut, enggak. Dipijitin pokoknya. Biar agak enakan lah ya. Terus aku bilang sama mbaknya, Mbak aku sama numpang tidur ya Mbak, aku ngantuk. Akhirnya disuruh tidur di sofa. Jadi harusnya berapa menit sudah dikeramas sama mbaknya dibiarin. Karena mbaknya baik kan. Disuruh tidur, aku pas bangun,
dikeramasin, udah seger. Dan ternyata bau pengukku hilang. Nah. Aku tuh nggak nyaman gitu loh, Tor, bau apek gitu. Iya, Kalau iya, keringet kayaknya nggak terlalu nemen ya baunya kalau menurutku aku. Ya kayak kan itu mungkin udah kecampur debu, Iya, kecampur air hujan, angin. Kalau rambutnya rasanya akhirnya abis dikrim tuh rasanya bener plong. Jalan tuh ternyata enak, enteng gitu loh. Iya, iya, iya. Ya itu alhamdulillah aku ketemu salon dan aku pamerkan ke teman-temanku di grup. Sherlock, ternyata semuanya butuh salon. Yang cewek-cewek, salon ini Dewi. Sherlock dong. Iya, iya. Salon Iya. anak Dewi gitu. Berarti emang apa namanya ada beberapa titik yang pada akhirnya Mbak Septi harus ya istirahat dulu sampai pada akhirnya ya mungkin menghilangkan bau-bau tidak sedap di Betul. badan. Itu treatment kok. Treatment. Iya, ya. teman yang lain punya cara masing-masing untuk membuat dirinya happy karena perjalanan panjang itu harus bikin kita happy. Apa yang membuat kita senang harus kita lakuin. Ada cerita menarik gak dari orang-orang yang ditemuin Mbak Septi? Mungkin Ada. mereka cerita apa? Selain mereka baik, ada yang mereka tuh ketakutan sama aku. Dikiranya aku hantu mungkin. ya? Itu jam 2:30 pagi kalau nggak jam 2. Jadi di daerah perbatasan Karangbolong, lepas dari Kebumen. Nah, itu kan daerahnya sepi banget. Itu aku ketemu ular, Tor. Jadi ada ular. Ular yang literally ular apa? Ular bener hewan. Ular. Weling. Oh, weling. Kalau hantu sih insya Allah nggak terlalu takut ya, karena hantu sebenarnya nggak kelihatan. Iya, iya. Paling perasaan sendiri dan perasaan tuh aku bisa kondisikan. Iya. Tapi kalau benar-benar binatang, yang kita tuh harus bertarung kalau Betul, ketemu betul, dia. betul. Untungnya si ularnya udah lewat duluan dan posisi nanja aku nggak bisa berhenti. Nanja itu kalau berhenti mendadak kan kita pakai klit. Iya. Kita harus maju terus. Untungnya banku tuh nggak menyentuh dia sama sekali. Kalau menyentuh sedikit pun dia pasti kan, Iya, kan? iya, iya. Dan bersyukurnya itu nggak kena. Tapi kewel aku ya. Iya, iya, iya. Kewelnya karena ular itu nggak mungkin sendirian. Terus berapa Ada meter? kawanannya Iya, gitu. berapa meter gitu aku ketika sudah nyampe di satu tempat yang menurutku nyaman, aman, terang, aku berhenti. Dan aku coba berpikir menenangkan pikiran gitu loh. Karena ngelihat ular itu aku bener takut. Ini perjalanan tak lihat masih panjang. Ada berapa banyak ular lagi ya? Iya. Nah, itu yang aku takutkan. Aku berhenti cukup lama di situ. Ada bapak-bapak lewat gitu kan, entah dia mau kemana, aku sapa. Malah lari, Tor. Oh, dipikir hantu Mikir, itu. ya, mungkin dia mikirnya nggak masuk akal ada orang. Itu jam berapa? Jam 2:30-an Jam ya. 2:30. Karena aku- Posisinya di mana? Hutan. Daerah Banyu Mudal kalau nggak salah namanya. Udah jauh dari pemukiman warga. Jauh. Oh, ya berarti ya bisa diwajari lah ketika Iya. ngelihat Aku tuh Mbak cuma Septi sendiri. niatnya kalau dia tak sapa, siapa tahu dia berhenti, ngobrol-ngobrol Iya, kan. iya, iya, iya. Tak panggil, mari Pak, gitu kan. Wow. Bapaknya langsung kenceng Dan gitu itu kan. gelap ya? Gelap. Mari Pak. Gak ada yang berhenti kan. Tapi ada cerita-cerita mungkin kan kalau ngobrol-ngobrol sama beberapa orang kan sempat singgah di beberapa rumah warga, warung itu. Ada yang cerita terkait apa gitu yang cukup menyentuh atau Ada itu Bu Eli yang tadi tak posting ya Oh di ya, sosmed. ya tadi. Iya, orangnya tuh baik banget. Aku sampai kepikiran next time aku kalau lewat ke sana lagi harus mampir ke sana. Karena emang orangnya baik. Aku mampir itu karena kedinginan kan waktu itu, bener-bener nggak kuat. Terus aku mampir di warungnya, terus suruh makan, suruh istirahat dulu. Padahal itu rumahnya bukan rumah mewah ya, Tor. Itu warung kan. Warung. Ya cuma bambu-bambu gitu, dikasih tempat istirahat, dikasih makan. Jadi aku merasa Free safe. ya? Free. Free. Nggak tahu ya, orang itu sebenarnya bukan orang kaya tapi mereka itu nggak terlalu buru uang. Iya, iya. Orang-orang desa itu kayak gitu yang tak lihat. Jadi aku benar ngerasa kayak keinget ibuku. Waktu itu aku lagi WA-an juga sama ibuku. Aku cerita kalau aku lagi susah kondisi seperti itu, ibuku cuma doa. Ibu doain kamu ketemu orang yang baik. Kan ketemu Bu Eli itu. Ada Bu Eli itu terus udah aku ngeliat tuh kok seneng gitu loh, Tor. Akhirnya sampai tak ajak foto karena Iya, iya. orang ini baik banget gitu loh. Iya, iya. Ya ini Itu di daerah mana? aku tuh daerahnya lupa ya, karena daerah sana tuh namanya aneh-aneh kan. Heeh. Pokoknya masih 190 kilo dari Masih Jawa Barat berarti? Masih Jawa Barat, Oh, masih Jawa Barat. Banten. Heeh. Sebelum Sancang, lupa aku daerahnya apa. Ya, itu terus sampai mau berangkat jalan lagi tuh tak peluk gitu loh ibunya. Saking aku tuh suka gitu loh, Iya, dan iya. ibunya baik banget. Ya sudah akhirnya jalan. Tapi setiap tempat itu selalu memberikan kesan yang baik. Orang-orang tuh baik. Ada ibu-ibu yang jualan nasi itu sampai bawa bekal nggak Neng? Nanti kalau nggak ketemu nasi, karena aku waktu itu kan berhenti gara-gara tuh warung nasi. Jarang loh Bu ada warung nasi di sini gitu. Terus dikasih bekal akhirnya. Bawa dua nasi. Banyak orang baik di perjalananku. Nggak? Keren ya? Iya. Iya, ya. Karena
jarak 1.500 kilo ya. 1.500. 1.500 kilo dengan banyak kota, banyak daerah, banyak medan, banyak orang-orang yang ditemui juga, interaksi sama mereka. Pastinya ada cerita-cerita menarik tersendiri. Salah satunya tadi yang diceritain sama Mbak Septi juga, ketemu sama sosok-sosok baik. Betul. Yang sudah membantu, sudah memberikan tempat berteduh, Betul memberikan makanan supaya nggak kedinginan dan lain-lain. Luar biasa sih, buat saya sih pengalaman-pengalaman itu mungkin yang mahal ya. Walaupun Betul. mungkin tidak ada reward, tapi wah itu Iya. belum tentu bisa terulang lagi. Karena aku cerita itu ke anakku pengen ikut loh. Oh iya? Iya, aku ceritain apa yang tak alami selama Bentang Jawa. Anakku yang umur masih kelas 6 SD. Aku nanti pengen ikut kayak gitu. Ya, karena nama anakku ya, mungkin jiwa adventure-nya ada ya. Dia aja penasaran dan dia pengen gitu loh. Aku heran. Ternyata memang orang itu ada yang melihat sesuatu dengan nilai rupiahnya, tapi kalau kita melihat ini adalah sesuatu yang momennya yang mahal. Jadi ketika awal aku membayar 3 juta, mahal ya. Setelah melewati 6 hari itu, 3 juta tuh nggak ada apa-apanya. Ini tuh lebih dari sekedar 3 juta. Betul. Pengalamannya Kamu nggak akan pernah ketemu orang yang ada di daerah Pamengpeu apa gitu. Orang-orang kayak itu seperti apa. Kamu nggak akan ngerti gitu loh. Tapi hanya di momen itu akhirnya ketemu. Betul. Dan aku merasa ini tuh hanya aku nikmati saat ini. Dan aku kalau misal anakku pengen ke sana, aku tahu jalannya. Itu. Kalau untuk cyclist yang lain pastinya dapat teman baru dong ya. Oh iya, kita dapat keluarga baru ya. Dan mereka semuanya orang yang sudah masuk di sini otomatis satu pemikiran. Mereka cyclist ultra yang dimana race itu bukan nomor 1 pasti. Experience, mereka punya pengalaman sendiri masing-masing. Dan siapapun yang sudah nyampe di Banyuwangi adalah semua pemenang. Entah kita mau under COT atau over COT. Bahkan non kompetitif sekalipun. Iya, dianggap sudah menjadi satu keluarga. Yang berat tuh di Ranupane, Tor. Kita tuh dinaikin sampai Bromo. Bromo, Ranupane, dan itu nuntun sampai 5 kiloan. Bener-bener nuntun ya? Dan bawa barang kan banyak kan, tas gitu. Dan hujan 9 derajat. Wah, itu rasanya aku gini, mati aku. Aduh. Terulang lagi momen kedinginan, tapi disediain rumah sama panitia. Jadi kita bisa bermalam di situ. Tapi kekeluargaan kita terasa banget di situ, berserta peserta-peserta lain yang ini terjebak badai ya, terjebak hujan itu. Karena hujan di Ranupane itu bahaya, nggak hujan aja dinginnya minta ampun. Itu hujan, wah luar biasa pokoknya. Kamu ikutan dong? Ya, boleh sih. Ceritanya menarik sekali, tapi sepeda saja saya tidak punya. Oke, Mbak Septi, mungkin dari pengalaman-pengalaman itu kasih konklusi mungkin ya, kesimpulan dari Bentang Jawa yang sudah dijalani ini. Menurut Mbak Septi, apakah nanti Bentang Jawa berikutnya akan ikut lagi dengan... Oh, ikut. Oh iya? Ikut. Pasti ya? Pastinya. Itu tahunan ya? Tahunan. Berarti tahun depan ikut lagi ya? Iya. Mas Tegar, siap-siap. Apakah Anda mau cuti kantor untuk ikut Bentang Jawa? Atau resign saja, Mas Tegar? Biar bisa sepedaan. Ya, berarti paling enggak dari event perdana kemarin udah ada evaluasi tersendiri lah ya. Oh, nanti next kalau ikut jangan seperti ini lagi, jangan seperti ini lagi, betul. supaya bisa ya lebih cepat lagi. Dan pengenalan sepedanya kan sudah. Ini tinggal serius race-nya nanti. Gitu. Aku mikirnya gitu aja. Yang kemarin mungkin aku anggap mapping dulu ya, mapping area, mapping peserta. Nanti yang 2023 kita benar-benar race, atur time, atur waktu. Terus dari pengalaman di Bentang Jawa kemarin, hal apa yang bisa diambil, hikmah apa yang bisa diambil Mbak, dari Bentang Jawa? Maksudnya pengalaman-pengalaman yang luar biasa itu tadi, trek yang panjang, banyak ketemu orang, apa sih yang bisa diambil pelajaran hidup? Pelajarannya ya, hal-hal yang kita takutkan yang belum kita alami itu hanya membatasi diri kita. Jadi selama ini mungkin apa yang kamu takutkan? Coba kamu sebutkan. Awalnya sebelum aku ikut Bentang Jawa ya, Tor ya. Aku tuh takut malam hari sepedahan sendirian. Itu hanya membatasi diri ya. Akhirnya setelah buktinya Bentang Jawa ini 6 hari, aku sendirian terus malam hari. Nggak ada apa-apa ternyata. Jadi itu membuka hal-hal yang selama ini, misal suatu ketika aku ketemu dengan hal apa, ini hanya pemikiran loh. Jadi itu adalah seperti pukulan di mana kamu tuh kalau belum mengalami jangan takut duluan. Misalkan kamu takut nih mau melakukan sesuatu yang belum pernah kamu alami, tapi kamu udah takut duluan. Itu akhirnya kalau di otakku langsung di reject.
Loh, kamu kan belum mencoba, kenapa Betul. takut? Menemukan momentum itu loh mahal. Mengutip salah satu quotes juga, tidak ada yang bisa dimenangkan ketika kita tidak pernah mencoba. Betul sekali. Luar biasa. Itu untuk bentang Jawanya ya. Kalau untuk, ya ini terakhir mungkin ya. Oke. Untuk teman-teman yang lagi nonton kita yang ya mungkin bukan pesepeda, mungkin bukan cyclist, tapi yang terinspirasi sama ceritanya Mbak Septi, mungkin pengen nyoba sepedahan, mungkin lebih apa namanya, lebih serius lagi. Ada tips and trick atau saran atau masukan buat teman-teman nggak di yang nonton kita? Cyclist ultra itu kan tidak semuanya, sebenarnya bisa, tidak semuanya mau. Jadi kalau memang serius di cyclist ultra ya mulai latihan jangan soal speednya, tapi soal kita harus melihat kilometernya, daya tahannya. Jadi mulai berlatih 100 kilo dalam sehari. Yang bisa dilakukan, kalau aku sendiri ya, tor maksimal itu pernah mencapai satu hari itu 400 kilo. Kita mainnya sudah ke durasi, bukan speed ya, tapi kita ke durasi daya tahan kita. Kita bisa berkendara itu berapa ratus kilo. Itu. Jadi mulai sekarang mulai dilatih minimal harus 100 rutin. 100 rutin artinya kalau sebulan baru nyoba sekali lah 100 nggak apa-apa. Tapi lama-kelamaan harus bulan kedua minimal seminggu sekali 100. Ya, habis itu ditingkatkan nyoba sekali-kali 200 kilo. Latihannya di situ. Dan konsistensi itu yang harus betul. dijaga ya. Jadi harus disiapkan benar-benar mentalnya. Karena cyclist ultra itu bukan soal fisik kuat, bukan. Fisik itu hanya 10%, mental 90%. Kamu mungkin merasa aku nggak kuat sepedaan, Mbak, naik tangga aja ngos-ngosan. Tapi kalau mental kamu kuat, kamu bisa melakukan lebih dari itu. Ada motivasi yang terus mendorong untuk terus. Karena semua badan kita itu digerakkan oleh otak. Kalau otaknya ini sudah gila, maksudnya gila itu adalah super, mentalnya sudah, kaki kamu mau bilang capek, kalau otak kamu bisa kok, ini tetap jalan. Kakinya capek, tapi di mindset kita, nggak bisa, tetap harus bisa. Itu dan kebukti bisa. Karena tidak semua yang di Bentang Jawa ini orang kuat, enggak. Tapi mentalnya kuat, iya. Mental. Terakhir, kata-kata quotes ala Mbak Septi. Apa ya kata-kata? Yang tadi juga boleh. Hal yang selama ini kita pikir menakutkan, kalau nggak kita coba, itu rasanya hanya menjadi batasan buat diri kita. Jadi jangan pernah menganggap diri kita tuh nggak mampu. Kita tuh sebenarnya mampu, hanya waktu saja yang perlu kita butuhkan untuk membuktikannya. Dan saya harap dari Madiun ini nggak cuma saya dengan Pak Agus ya kemarin yang berangkat di Bentang Jawa, nanti ada cyclist lain bisa mewakili dari Madiun. Karena mereka rata-rata teman-teman yang lain itu, oh Madiun ya? Jadi kaget, wih Madiun ada ya? Itu loh, kita tuh sudah hampir sejajar dengan kota-kota Malang, Surabaya. Jadi kita membawa nama Madiun juga. Ketemu sama teman-teman dari Bandung, dari Jakarta, ada yang dari Malaysia, ada yang dari luar negeri juga. Akhirnya mereka mengenal, oh ada cyclist nih dari Madiun. Harapan kita dari Madiun ada lagi. Selanjutnya Mas Tegar. Amin, misalnya Mas Tegar ya. Septi Sutrisna, terima kasih banyak, luar biasa sekali ceritanya. Sangat, buat saya sih sangat menginspirasi sekali ya, khususnya untuk perjalanan 1.500 km yang ditempuh dari Jawa Barat menuju Jawa Timur ujung Banyuwangi ya. Dan ketemu banyak orang, ketemu banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa, interaksi sama masyarakat lokal yang punya banyak cerita, punya banyak pengalaman juga yang akhirnya bisa dibagikan ke teman-teman semuanya di Jawa Pos Radar Madiun. Terima kasih sekali lagi Mbak Septi sudah berbagi banyak hal terkait Bentang Jawa. Semoga tahun depan bisa ikut lagi dan harus ikut lagi. Dan semoga bisa menjadi yang pertama finish. Amin. Walaupun nggak ada rewardnya tapi ya harus dicoba dong. Iya dong. Oke. Teman-teman Jawa Pos Radar Madiun, itu dia obrolan kita barengan sama the one and only Mbak Septi Sutrisna ya. Salah satu peserta Bentang Jawa yang kemarin akhirnya bisa finish ya, walaupun ya non kompetitif, tapi ini buktinya sudah finish. Telat 5 menit dari target jam 17.30, kenanya 17.35. Telat 5 menit doang, tapi akhirnya finish di Bentang Jawa. Sukses selalu untuk Mbak Septi, dan pastinya terima kasih banyak untuk teman-teman Jawa Pos Radar Madiun yang udah nonton kita untuk episode kali ini bersama Mbak Septi Sutrisna Bentang Jawa.
Semoga menginspirasi, semoga juga bisa memberikan impact positif juga, bisa memberikan informasi, edukasi untuk teman-teman Jawa Pos Radar Madiun juga. Jangan lupa untuk tetap ikuti obrol-obrol dan juga konten-konten kita menarik lainnya di Radar Madiun TV. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe YouTube kita di YouTube channel kita Radar Madiun TV dan berbagai macam sosial media kita di Radar Madiun Digital. Terima kasih banyak buat semuanya dan saya mau sepedaan dulu. Ini udah ada sepedanya, jadi saya mau sepedaan dulu. Dadah.